lebih baik gitu. Oke, tanpa berpanjang lebar, saya serahkan selanjutnya kepada Mas Agus sebagai founder Sharing ASN Kepegawaian untuk melanjutkan bukannya, Mas. Silakan, Mas. Halo, Mas Agus. Sepertinya terkendala ya jaringan. Oke, sepertinya agak error Mas Agusnya. Kita lanjut aja nih ke Mas Santo. Ya, silakan Mas Agus. Gimana, Mas? Oke, soalnya saya ada kendala tadi. Oh, ada kendala. Gimana, Mas? Bisa dibuka? Silakan melanjutkan pembukaan. Kamera ada masalah, saya off cam aja ya, mohon izin Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat, dan salam bahagia untuk kita semua. Pertama-tama, saya mau terima kasih kepada Mas Trian atas perkenan waktunya untuk bisa memberikan sharing pengalamannya terkait dengan menulis, dan juga mohon izin, ini saya melihat Pak Mutia Rizal ya, salah satu expert juga dalam bidang penulisan, agak agak cukup terkesan sih dengan Pak Mutia Rizal, karena memang saya sering baca juga dengan tulisan-tulisannya Pak Mutia Rizal. Mungkin nanti Pak Rizal bisa membantu untuk memperkaya diskusi kita kali ini. Sebelumnya, sambil mengingatkan kembali untuk terkait dengan Sharing ASN Kepegawaian, Sharing ASN Kepegawaian ini adalah forum independen ya, kita tidak terafiliasi dengan institusi manapun, dengan badan atau lembaga apapun. Kita berdiri secara sendiri dan basisnya komunitas yang ada di grup Telegram seperti itu. Untuk perjalanannya, kita Sharing ASN ini sudah hampir berjalan 1 tahun. Kita lahir pada bulan April tahun lalu atas prakarsa beberapa orang ya, yang memang mungkin menginginkan kemerdekaan dalam mengakses informasi. Dan harapannya dengan adanya Sharing ASN Kepegawaian ini, kita bisa saling untuk sharing terkait dengan pekerjaan di bidang kepegawaian. Apalagi kalau kita lihat ya, 1 tahun kebelakang ini kan terkait dengan peraturan kepegawaian itu perubahannya cukup banyak ya, dinamis. Katakanlah Permenpan tentang SKP tahun lalu, Permenpan 8 2021, awal tahun ini kita sudah dikasih hadiah lagi dengan Permenpan 6 2022. Itu kan sudah sangat menggambarkan bahwa kita sangat butuh akses informasi yang sangat cepat, tidak terbatas hanya disposisi dari atasan ataupun dari internal instansi kita aja. Nah, harapannya, tapi di sisi lain juga ada dampak penyederhanaan birokrasi yang memperbanyak jabatan fungsional. Meskipun isunya angka kredit itu akan dihapus oleh Kemenpan, nah sedangkan digodok, cuman kita melihat kalau misalnya salah satu angka kredit yang besar itu dari pengembangan profesi ataupun dari kepenulisan. Cukup banyak ya, kalau saya pribadi juga banyak mengambil poin dari situ, dan harapannya pada forum kita kali ini kita bisa sama-sama belajar untuk mengembangkan kemampuan kritis kita dalam bidang kepenulisan. Artinya karena memang kalau penulisan ASN itu kan cukup sensitif ya, kita nulis tapi nanti takutnya dibilang mengkritik atasan kita atau bagaimana. Nanti mungkin Mas Trian dan Bapak Ibu dari Birokrat Menulis akan membagikan pengalamannya, kira-kira tulisan yang kira-kira cukup berimbang dan independen itu seperti apa gitu, agar kita tetap aman dari segi karir ataupun kita bisa mendapatkan kredit dari tulisan kita tuh bagaimana. Mungkin nanti dijelaskan oleh Mas Trian. Mungkin cukup sekian dari saya. Selanjutnya akan kami serahkan kepada Mas John Yas Ganesa sebagai moderator dari KPU Kabupaten Minahasa. Waktu dan tempat kami persilakan untuk Mas John. Oke, terima kasih buat Mas Agus, Mas Fian yang sudah membuka acara ini dengan luar biasa. Sebelumnya saya ingin sapa-sapa dulu dengan teman-teman ASN Kepegawaian, Sharing ASN Kepegawaian. Teman-teman boleh mengetik di kolom chat
kabarnya hari ini dan asal instansi dari mana. Jadi saya mau tahu juga ini teman-teman dari mana aja. Pasti luar biasa teman-teman, produktif banget pada hari Sabtu. Mau ikut untuk sharing session yang ketiga, merawat kemampuan kritis dengan aktif menulis. Dan pembicaranya sangat luar biasa pada siang hari ini. Mas Trian Febrianto, seorang writer dan eksekutif editor di birokratmenulis.org. Sebelumnya saya menyapa dulu kepada Mas Trian. Selamat siang, Mas Trian. Ya, selamat siang, Mas John. Apa kabar siang hari ini? Alhamdulillah, baik. Luar biasa. Terima kasih, Mas, sudah bersedia untuk hadir dalam acara sharing session yang ketiga ini. Semoga dalam sharing ini, Mas, bisa mengajak teman-teman atau meningkatkan semangat menulis buat teman-teman yang ada hadir dalam siang hari ini. Dan sebelumnya saya akan membacakan terlebih dahulu CV Mas Trian. Saya akan share. Apakah sudah tampak? Oke. Mas Trian Febrianto, SAK, merupakan auditor dari BPKP. Beliau sekarang bekerja di perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu. Sebelumnya beliau merupakan perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur serta perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Beliau menamatkan D3-nya di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara tahun 2008 sampai 2011, kemudian S1 Akuntansi di Universitas Jenderal Sudirman, Purwokerto, dan beliau sekarang aktif dalam writer dan eksekutif editor di birokratmenulis.org. Dan other skill yang beliau laksanakan sebagai digital marketing, visual design, copywriting, dan web development. Kita panggil saja langsung Mas Trian Febrianto. Waktu dan layar saya persilakan. Oke, terima kasih Mas John atas sambutan dan telah memperkenalkan saya. Terima kasih, mohon izin teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Mas Mutia Rizal. Ini senior saya, mentor saya juga di Birokrat Menulis. Beliau dokter muda yang ulasannya selalu bernas, terutama terkait dengan birokrasi ya. Saya harus menyapa Mas Agus, terima kasih telah undangannya atas mengisi acara kali ini. Sedikit perkenalkan, saya Trian Febrianto ya, bukan Febrianto tadi. Mas Jan berulang kali misleading. Oke. Saya sekarang auditor ya di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, sekarang di perwakilan BPKP Bengkulu, dan dalam dunia kepenulisan saya sekarang sedang menjadi eksekutif editor di Birokrat Menulis. Kemudian saya juga aktif menjadi verified penulis di Kompasiana ya, centang biru Kompasiananya. Saya juga aktif menulis juga di Terminal Mojo. Jadi pengalaman-pengalaman saya inilah yang akan saya bagikan kepada teman-teman, dan sekali lagi ini murni sharing ya. Jadi saya juga terus belajar. Kawan-kawan di sini pasti banyak yang lebih jagoan. Kita akan saling sharing. Kebetulan mic-nya sedang di saya ini. Nanti mic-nya akan digilir ke Mas Mutia Rizal juga. Ada Bu Kanti juga. Nah, ini juga tandem diskusi di Birokrat Menulis. Nanti kan kita ceritakan satu persatu ya terkait. Karena request-nya ini nanti teman-teman di sharing kepegawaian ini akan mengadakan lomba penulisan esai. Nah, dengan acara ini nanti diharapkan teman-teman mulai menulis dan ikut kompetisinya
sebagai media pembuka bahwa menulis itu memang bisa jadi lifestyle kita, merawat daya kritis kita, supaya birokrasi ini tetap diisi orang-orang yang tidak tenang di kursinya yang nyaman gitu, karena masih banyak permasalahan, masih banyak problem yang harus kita selesaikan. Izin share ya. Sudah terlihat ya Bapak Ibu? Teman-teman, mohon izin. Sudah terlihat? Halo? Sudah, Mas. Oke. Saya dikasih waktu 30 sampai 45 menit. Saya biasanya ngomongnya cepat gitu, tapi tadi diingatkan pace-nya dipersantai gitu ya. 13, 18. Oke. Merawat kemampuan kritis dengan aktif menulis. Saya hanya sharing apa yang saya lakukan, saya saksikan terkait dunia tulis-menulis. Terutama nanti akan beririsan dengan kapasitas kita bersama sebagai seorang ASN ya. Sejauh mana kegunaan menulis ini berefek baik terhadap karir maupun hubungan kita. Yang kita diskusikan memang karena request-nya terkait nanti bahwa teman-teman ayo kita bersama-sama menulis, dan saya juga pernah mengalami masa-masa menulis itu susah. Kemudian pada titik bahwa harusnya menulis itu gampang ketika kita punya jurus-jurusnya, dan ketika kita mindset-nya sudah benar itu. Saya seorang blogger mulai tahun 2007, bisa dicek blog saya masih aktif. Kemudian lambat laun sempat tidak aktif, dan akhirnya sampai sekarang saya punya blog pribadi brandview.com. Itu yang saya kelola. Terus kemudian saya juga punya blog pribadi yang agak-agak komersil, yaitu pinterin.com. Nah, dari pengalaman-pengalaman itulah saya akan coba share ya. Termasuk saya hanya pengepul ilmu ini tentang penulisan. Saya berguru dari tulisan-tulisannya Mas Muda Rizal di Berkat Menulis, dari Pikanti, dan juga dari kawan-kawan atau penulis-penulis di luar ASN. Karena ketika teman-teman semakin banyak membaca, itu akan melihat langgam dari penulis yang birokrat dan langgam penulis yang non birokrat. Itu akan terlihat nanti, terasa. Kita akan coba pelan-pelan kita bedah ya. Yang pertama, mengapa menulis, bagaimana menulis, dan alat menulis. Semoga waktunya cukup dan kita akan banyak berdiskusi di tanya jawab aja. Intinya semua bisa menulis ya, apalagi saat ini nih. Semua bisa menulis, bahkan menulis WA pun itu menulis. Nanti akan ada mindset perubahan dari legacy menulis, legacy writer menjadi digital writer. Itu yang ketika teman-teman disuguhkan mindset ini, mungkin akan mental blocknya untuk menulis itu akan sedikit hilang gitu. Bahwa menulis itu tidak berat. Menulis itu tidak berat. Menulis itu bukan menulis buku. Menulis kisah itu diawali dengan menulis judulnya dulu. Dan semua yang kita lakukan sekarang lebih banyak menulis bahkan daripada ngomong saat ini ya. Kita menulis di sosial media, menulis di WA, menulis di memo mungkin. Tapi untuk menulis yang bagus itu memang perlu dilatih. Ini yang akan coba kita gali. Apa step-step dan apa tahapan-tahapannya. Termasuk ketika misalkan saya duduk di redaksi Birokrat Menulis, ketika kami mendapatkan tulisan yang masuk, itu bisa dicek nanti di paragraf pertamanya saja itu sudah kelihatan bahwa penulis yang terlatih atau tidak gitu. Nah, sekarang mengapa menulis ya? Ini saya juga saya dapat ilmu ini dari Budiman, saya lupa namanya, Kang Bud, penulis salah satu copywriter terbaik di Indonesia, yang nulis iklan, bahwa kita harus punya strong why, kenapa kita harus menulis ya. Dan ini bisa diambil satu persatu kawan-kawan, apa yang paling cocok dengan masing-masing. Karena setiap kita punya kepribadian yang berbeda, setiap kita punya motivasi yang berbeda, setiap kita punya tujuan yang berbeda. Temukan satu saja, apa strong why kita, kenapa kita harus menulis.
Yang suka belajar dia bisa mengikat ilmu, meninggalkan warisan atau amal jariah. Kalau saya pribadi, di antara sekian banyak strong why untuk menulis, yang paling bergetar di hati saya saat saya mendengarkan ini adalah saya ingin punya media. Anak-anak saya nanti itu bisa bernostalgia dengan orang tuanya kalau orang tuanya itu sudah meninggal. Saya hidup, misalkan gini, saya hidup dari keluarga yang tidak well educated secara pendidikan formal ya. Ketika saya nemu tulisan secarik kertas dari bapak saya di lemari yang sudah tua, itu saya merasa ada ikatan terhubung kembali bahwa beliau pernah menulis sesuatu, bahwa dia punya renungan sesuatu. Dan itu satu-satunya yang saya temukan itu. Nah, strong why inilah yang saya gunakan untuk terus menulis supaya anak saya nanti ketika saya meninggal atau keturunan-keturunan saya, dia bisa mengakses nih warisan-warisan dari kakek buyutnya terkait apapun yang pernah terjadi di kehidupannya saat itu. Jadi strong why inilah yang harus ditemukan ya, supaya ya kenapa saya harus menulis itu. Dan tidak menulis di tempat yang private ya, karena itu nanti akan susah ditemukan kan. Ya apalagi kita sekarang hidup di dunia yang serba media ada di genggaman kita bisa menuliskan dimanapun, apalagi di digital, kita bisa meninggalkan jejak dengan baik dan bisa diakses oleh siapapun nanti di luar sana. Temukan strong why itu. Dan menulis itu akan membersihkan pikiran kita. Artinya gini, bisa jadi apalagi yang anak-anak milenial ya, kita generasi milenial, kita overwhelmed, overthinking, itu bisa diselesaikan dengan menulis. Ternyata keruwetan pikiran kita itu bisa dibersihkan dengan menulis. Dan kita juga bisa, ketika kita punya habit untuk menulis, saya pribadi misalkan, saya punya target untuk terus menulis ya, itu akan melatih saya untuk setiap gerak saya, setiap kita mengonsumsi sesuatu, ini harus jadi tulisan. Jadi itu akan menjadi gaya kita untuk belajar lebih enak untuk menyerapnya nanti. Ini riset tahun 2022 ya. Baru ini, para jurnalis ditanya, apa sih media yang akan berkembang signifikan di 12 bulan kemudian ke depan ya. Itu baru sekali. Ini Asia Pacific Jurnalis yang disurvei tahun 2022. Ternyata online publication dan social media. Saya ingin membawa gini, menulis itu bukan menulis. Jadi menulis itu ya, menulis. Mungkin kalau kemarin, sharing session yang kemarin adalah menulis karya tulis ilmiah. Dia punya pakem yang sangat banyak. Dia harus gini, harus gitu, tidak boleh ada pendapat pribadi yang masuk, atau sangat subjektif itu tidak diperkenankan meskipun post subjektivitas itu ada nanti ya. Tapi sekarang kalau di materi ini adalah menulis apalagi menulis esai itu harus ada sikap kita di dalamnya itu. Dan kita diuntungkan untuk hidup di dunia yang serba media itu ada di tangan kita. Ini online publication dan social media. Ini media yang akan booming di tahun selanjutnya ya, 12 bulan ke depan. Fuck you. Kok ada yang ya? Halo? Admin? Ada bocor kelihatannya. Ada yang bocor ya? Fucking hell! Oke, saya lanjutkan. Excuse me, your meeting code is posted on Twitter, so you have to end this meeting. Halo? Your meeting code is posted on Twitter, so you have to end this meeting. Sorry for this. Ini dulu di tengah itu sebentar. What is the process? Halo? Halo, Mas. Your meeting code is posted in Twitter, so you have to end this meeting. Sorry for this. Saya hentikan dulu ya. Ya, dulu. Mas Santo, jadiin call sebentar, Mas. Ya, sebentar, Mas, sebentar. Halo. Banyak orang India nih yang masuk. Sorry, you have to end this meeting immediately. Oke,
Oke, siap. Saya lanjutkan. Boleh Mas, boleh. Oke. Sebagaimana yang kita ketahui bersama lah ya, ini sangat-sangat sudah umum. Jika teman-teman memang punya concern di dunia kepenulisan itu sudah sangat umum sebenarnya. Bahwa sebelum kita bisa memproduksi sesuatu ya kita harus mengkonsumsinya dengan baik ya. Sebelum kita bisa menulis artikel, menulis sesuatu yang dalam level bagus, itu kita harus terbiasa mengkonsumsi hal-hal yang baik juga. Gitu. Dari buku-buku yang bagus, dari sosmed itu juga bisa kita men-trigger sesuatu di kepala kita, dari observasi, dari koran, dari majalah. Itu semua bisa menjadi trigger, bisa menjadi pengaya kita di kepala untuk berpikir kritis dan akhirnya menciptakan sebuah tulisan yang bagus. Jadi jangan lupa jika kita ingin menulis lagi-lagi, jika kita ingin menulis, ya kita harus banyak membaca. Dan ketika kita punya habit untuk menulis, cara kita membaca, cara kita mengobservasi, cara kita mengkonsumsi sesuatu itu pasti akan berbeda nanti. Jadi proses para penulis adalah kita harus mengkonsumsi dulu apa-apa yang perlu kita di keseharian kita akan semakin jeli melihat sesuatu, kita akan jeli melihat angle yang unik, dan itu akan menjadi trigger kita menulis sesuatu yang bagus. Tulisannya yang bagus itu seperti apa nanti akan kita bahas di belakang. Nah ini proses berpikir kritis ya, karena kita akan merawat pikiran kritis dengan menulis. Ini saya sedikit cuplik lah. Ini saya dapat kajian filsafat dari Dr. Bahrudin Faiz ya. Ini kalau yang suka ngikuti kajian filsafat di Majelis Jenderal Sudirman Jogja, saya dapat sesuatu yang bagus yang layak di-share. Jadi berpikir kritis itu selalu diawali dengan asumsi ya. Dan asumsi ini nanti akan bertemu dengan experience kita, pengalaman kita sehari-hari. Yang kemudian itu akan menjadi ilmu yang ada di kepala kita. Masih ada di kepala kita ya. Dan orang yang berpikir kritis, dia akan berusaha komprehensif melihat sesuatu. Makanya debat kusir yang di grup-grup WA keluarga misalkan, orang-orang yang memandang sesuatu secara tidak komprehensif itu dia tidak berpikiran kritis. Dia melihat sesuatu harus komprehensif ya. Dan semuanya itu harus diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kemudian dari semua apa-apa yang sudah masuk di kepala dia, asumsi yang dia bangun di awal, terus pengalaman dia kemudian menganalisis, melakukan sintesis, dan kemudian mengevaluasi untuk terus berpikiran secara kritis di kepalanya. Dan itu ternyata ketika teman-teman punya habit menulis, itu akan terlatih secara tidak langsung. Bahwa kita ketika kita, terutama ketika menulis esai ya, Anda akan berdiri di asumsi-asumsi yang ada gangguan. Anda harus punya asumsi ketika berpikiran kritis. Apakah asumsi itu benar? Dan ketika Anda harus Oke ya, kita lanjutkan. Saat Anda terlatih untuk menulis, Anda akan dibawa di step-step ini secara tidak langsung. Pengalaman Anda akan memperkaya tulisan Anda. Daya analisis Anda akan memperkaya tulisan Anda. Dan di sanalah, makanya kenapa ketika Anda menulis, dan ini akan terasa jika punya habit ya, bukan hanya sekali, atau 2 kali, atau 3 kali. Tapi ketika Anda punya habit, tiba-tiba pikiran Anda akan berbeda saat melihat sesuatu. Asumsi Anda akan terbangun dengan baik. Sintesis Anda terhadap permasalahan yang dihadapi itu akan semakin rapi. Ini yang akan melatih kita untuk terus berpikiran kritis ya. Apalagi di birokrasi saat ini,
ketika apa yang kita konsumsi, ketika pengalaman kita hanya terbatas di ruang kerja kantor atau di bidang birokrasi, tiba-tiba kita tidak punya kemampuan untuk melihat sesuatu hal yang di luar sana itu ada ternyata. Dan saat itu, saat tempurung kepala kita itu hanya beredar di kantor dan peraturan dan tidak melihat dunia lain yang ada sekarang, tiba-tiba kita kesulitan memecahkan sesuatu yang sebenarnya itu selesai di tempat lain. Nah, ini mindset baru ya, bahwa ketika saya mendapatkan ini pemahaman baru terhadap menulis ya, bahwa orang dulu atau katakan sebelum era digital seperti saat ini, menulis itu seperti pekerjaan yang berat. Dia harus punya satu karya yang monumental. Misalkan George Orwell ya, kalau teman-teman suka ngikuti ya. Dia punya karya monumental. Dan ketika kita mengaca sebagai seorang penulis terhadap penulis-penulis besar, kita akan punya beban mental bahwa kita harus nulis sesuatu yang besar. Dan itu harus punya waktu lama, kita harus bertapa terus-menerus. Dan ketika misalkan karya itu dilempar setelah kita bertapa berulang kali, berlama-lama, ternyata feedbacknya tidak semengembira apa yang kita pikirkan. Ternyata itu bisa bikin frustasi. Karena yang kita kaca adalah karya-karya besar oleh penulis-penulis besar, maka sedikit banyak kita punya mental block perfeksionis ya. Bahwa karya ini harus jadi yang monumental nih. Harus jadi yang sangat bagus nih. Itu relevan saat media itu masih terbatas. Koran itu halamannya terbatas, jadi hanya tulisan-tulisan terbaik lah yang bisa muncul di sana. Tapi era sekarang itu sudah berbeda, bahwa kita di tangan kita itu punya media yang kita kendalikan masing-masing. Itulah yang perlu kita manfaatkan sebagai seorang penulis ya, digital writing kalau istilah sekarang. Bahwa lintasan apapun yang ada di kepala kita segera sampaikan, segera tuliskan di media apapun yang bisa dikonsumsi dengan baik oleh para pembacanya. Karena ketika kita sudah bergeser dari legacy writing ke digital writing, kita bisa memproduksi secara instan. Feedbacknya akan langsung terlihat saat itu juga. Itu yang bisa kita jadikan tes dan ukur kan. Kita tidak perlu bikin satu artikel monumental atau buku monumental untuk dapat feedback apakah gagasan saya ini baik atau tidak. Tapi segera apa yang ada di kepala kita lontarkan. Segera itu juga kita dapat feedback apakah ternyata ide saya ini menarik dengan adanya tanggapan misalkan, atau ternyata tidak menarik. Itu langsung bisa kita ketahui saat kita punya mindset yang baru terhadap menulis ya. Dan ini juga menjadikan kita bisa praktek terus-menerus tanpa harus menunggu satu buku atau satu artikel panjang. Kemudian kecapean, besok tidak nulis lagi gitu. Kita sekarang sudah di era yang media itu ada di tangan kita. Dan tunjukkan bahwa kita punya kredibilitas di bidang tertentu misalkan, atau sedang membangun kredibilitas di bidang tertentu dengan sering-seringnya menulis itu. Lagi-lagi ya, saya coba bahwa menulis itu bukan perkara yang besar. Menulis saja gitu. Karena semuanya itu perlu proses. Dari dengan adanya sosial media, dengan adanya Twitter misalkan, atau Facebook, atau nanti akan saya tunjukkan juga tools-tools lain, kita bisa segera untuk memproduksi tulisan, kita segera mengukur feedbacknya, dan seketika itu juga kita bisa melakukan perbaikan terus-menerus. Ini nanti saya jelaskan ketika Anda kesulitan membangun apa ide yang harus kita tulis, nanti akan kita jelaskan ini. Nah, jika Anda ingin menulis esai yang baik ya, ini saya dapatkan dari Tempo Institute ya, ketika saya belajar menulis opini yang baik dari Tempo. Ada setidaknya 6 hal ini yang bisa dikatakan bahwa esai itu baik, tulisan itu baik. Jika Anda ingin membuat sebuah artikel panjang ya misalkan, yaitu menyangkut kepentingan publik. Yang kedua, penting diketahui publik. Yang ketiga, memberikan pemahaman.
Yang keempat, mendorong suatu ide. Selanjutnya memaparkan pandangan. Yang terakhir, memaparkan isi kemanusiaan. Anda bisa menjadi pegangan ini untuk men-trigger suatu ide dan dituliskan menjadi sebuah tulisan. Ini saya praktekkan beberapa di Kompasiana dan beberapa di Birokrat Penulis, bahwa tulisan-tulisan yang menyangkut kepentingan publik itu layak untuk dimuat di media, dan biasanya kalau di Kompasiana ya itu dia akan jadi artikel utama, artinya dia headline di posisi atas itu. Dan jika di Birokrat Menulis, pasti tim redaksi akan menerima tulisan itu dan segera menayangkannya. Jadi 6 inilah yang menjadi filter atau menjadi acuan apakah esai itu bagus atau tidak. Dan yang jelas, selain ini ya, selain yang 6 ini, kami di Birokrat Menulis biasanya kami akan melihat yang mengandung kebaruan. Hal-hal yang sudah banyak dibahas biasanya itu tidak mendapatkan tempat lagi di media-media yang misalkan di Birokrat Menulis atau di tempat-tempat yang harus kurasinya tinggi gitu ya. Jadi memang harus ada novelty-nya, dan satu esai itu satu ide utama saja. Kebanyakan penulis pemula biasanya dia terlalu rakus untuk memasukkan banyak ide dalam satu tulisan, akhirnya kebingungan sendiri dan pembaca pun mengalami kesulitan untuk memahami sebenarnya maunya ini apa sih dari penulis ini gitu. Ya, misalkan ini, saya contohkan kasus ya, seberapa sakti BPJS untuk operasi sesar dan momentum. Saat itu isu BPJS sedang naik daun saat itu ya. Dan saya punya pengalaman nih terkait BPJS untuk melaksanakan untuk menanggung operasi sesar. Kita bisa menulis hal itu. Hal-hal yang pengalaman kita itu bisa kita tuliskan, karena itulah yang pasti akan ada kebaruan di sana. Karena orang lain tidak mengalami itu kan gitu. Termasuk memahami kerusuhan di Kapitol. Ini waktu ada kerusuhan di gedung parlemennya Amerika ya. Saya mengambil angle bagaimana itu bisa terjadi dari teori yang disajikan di film dokumenter The Social Dilemma. Banyak ide yang bisa kita sajikan, banyak ide yang bisa kita gali dari sehari-hari pengalaman kita. Jika kita terlatih atau punya habit untuk menulis, kita akan punya daya atau apa ya, kemampuan untuk berpikir lebih kritis terhadap melihat fenomena yang kita saksikan sehari-hari. Dan memaparkan pandangan. Misalkan teman-teman di ASN kepegawaian, ketika melihat peraturan yang baru turun, kita punya pandangan nih, harusnya seperti ini misalkan, harusnya seperti itu. Ada ketidaksinkronan ini dan segala itu bisa kita jadikan sebagai tulisan ya. Itu memaparkan pandangan dan itu akan sangat menarik buat kami. Misalkan kami redaksi di Birokrat Menulis, itu sangat menarik karena ada pandangan baru nih dari orang yang sehari-hari bergelut di sana. Contoh misalkan yang pernah saya tuliskan, mungkin mendesaknya implementasi CACM di kala pandemi. Ini triggernya adalah kenapa pemerintah saat itu tidak punya monitor day by day terhadap penanggulangan COVID-19 saat itu ya. Itu diawali dari Pak Presiden tiba-tiba marah. Saya lihat masih banyak kerja kita yang biasa-biasa saja, anggaran tidak terserap. Artinya kan ada sesuatu yang tidak pada tempatnya di sana gitu. Makanya saya saat itu punya gagasan, saya paparkan ide itu, saya paparkan pandangan itu. Nah itu bisa juga digunakan angle itu jika teman-teman ingin menulis sebuah artikel misalnya. Bagaimana menulis itu? Nah ini yang sering saya dapatkan dari pakar-pakar penulis ini. Saya pengepul ilmu saja ini. Ada tahapan yang harus kita sistemkan ya. Jangan punya ide, ditulis dan edit saat itu juga. Meskipun orang
tentu punya style beda-beda, itu silakan. Tapi jika Anda masih merasa kesulitan, gimana sih cara menulis itu, dan membutuhkan tips, mungkin tips ini bisa dicoba gitu ya. Misalkan saya nih, ketika saya punya ide, saya tulis saja tuh di satu tempat, nanti akan saya tunjukkan ini pakai tools apa di belakang yang akan membantu kita menulis ya. Tuliskan saja ide-ide itu. Tuliskan saja ide-ide itu. Sebanyak-banyaknya, saya punya sampai 100 ide ya. Tuliskan saja judulnya. Di hari itu misalkan, ketemu, tuliskan, tuliskan. Besok-besok jika ada waktu dan kita lagi punya kesempatan, misalkan di depan laptop atau sedang menunggu antrian, kita lakukan brain dump. Apa sih maksud dari yang pernah kita pikirkan saat itu? Tuliskan saja poin-poinnya. Tuliskan saja poin-poinnya. Tanpa ada paksaan, tanpa ada rasa tekanan, tuliskan saja semuanya. Itu akan membantu kita menguji sebenarnya ide kita itu beneran dalam atau ya sekilas saja. Tapi itu tetap sebuah tulisan. Itu tetap sebuah langkah menuju satu karya monumental nanti di belakang itu. Itu brainstorming. Tuliskan saja semuanya. Poin-poinnya. Dan kemudian jabarkan poin-poin itu di satu tempat. Jangan lakukan editing. Tulis saja semuanya. Tulis saja semuanya. Jangan lakukan editing. Kesalahan penulis yang baru memulai ya. Ini saya tidak mengomentari kalau penulis kawakan ya suka-suka dia. Tapi kalau penulis yang baru mulai, dia menjadikan satu proses penulisan dan proses editing. Padahal itu dua hal yang menguras waktu yang sangat banyak itu. Tulis saja dulu. Kalau perlu setelah menulis, kita istirahat, kasih jeda waktu 1 jam, 2 jam, atau kalau memang masih sibuk, bisa besoknya juga, baru lakukan editing. Kita akan terasa fresh dan otak kita tidak terbebani. Jadi jangan menyatukan proses menulis dan proses editing. Makanya kenapa misalkan di broadcast manusia ada editor, karena editor itu pekerjaan tersendiri dan butuh energi besar juga untuk ngecek referensinya, misalkan typonya, apakah logikanya itu benar. Itu jangan disatukan dengan proses kita menuliskan apa yang ada di kepala kita. Saat selesai, itu baru kita layak untuk diposting ya. Misalkan Anda kirimkan ke redaksi atau di blog atau di tempat-tempat yang memang itu punya pembaca untuk tulisan-tulisan panjang. Karena tidak semuanya tidak cocok juga tulisan panjang Anda misalkan ditaruh di yang audiensnya itu hanya mengkonsumsi tulisan-tulisan pendek. Dan di era yang media saat ini, Anda tidak perlu merahasiakan proses ini gitu. Ini kemewahan kita itu. Ini kemewahan yang saya rasakan. Kita tidak perlu merahasiakan. Kalau dulu mungkin tulis terus disimpan dulu. Terus editnya belakangan misalkan. Baru ketika benar-benar ultimate kita posting misalkan. Sekarang kita punya media nih yang bisa menguji di setiap layer. Nah, itu yang mungkin tidak kita pikirkan ya. Katakan setiap ide. Langsung saja misalkan posting di Twitter bahwa ini nih, aku sedang punya perspektif ini terkait suatu fenomena. Posting saja sambil dituliskan di catatan kita ya. Barangkali dari triggeran itu kita sudah dapat feedback instan. Misalkan mengkritisi atau bahkan memberikan tanggapan, oh iya, saya juga merasakan hal yang sama misalkan. Atau memberikan tambahan dokumen pendukung. Oh iya, saya punya artikel ini, punya link ini gitu. Bahkan di tahap skill yang pertama saja, Anda sudah dapat feedback untuk bahan melanjutkan proses penulisan Anda gitu. Nah, Anda bisa langsung lempar nih di Twitter gitu ya. Nah, ketika proses penulisan awal yang agak panjang dari poin-poin itu Anda jabarkan secara panjang tanpa melalui proses editing yang sangat ketat ya. Anda bisa langsung share itu di Facebook misalkan, atau di LinkedIn, atau di TypeShare ya. Ini salah satu tools yang saya gunakan juga untuk melakukan atomic habit
menulis ya. Jadi tab share ini hanya memungkinkan 300 karakter. Jadi satu gagasan itu cukup untuk diuji di sana itu. Apakah itu akan menguji dua belah pihak ya, menguji kita apakah benar satu gagasan ini bisa kita jelaskan dengan karakter yang misalkan 300 kata. Dan kita lempar ke sosial media, kita akan menguji apakah ada orang yang melakukan feedback ini gitu. Apakah ada yang mungkin memberikan kritisi atau melengkapi data sebelum nantinya kita melakukan proses editing yang panjang dan dilempar di media-media yang memang media-media yang punya pembaca yang siap membaca tulisan panjang dan harus rapi gitu ya. Kalau dulu kita nggak punya nih, koran itu harus rapi benar baru bisa tayang, buku itu harus melalui editing yang panjang baru bisa tayang, baru bisa tayang. Tapi kita punya sekarang saat ini kita punya kemewahan media yang bisa kita gunakan mengasah skill kita, mengasah daya kritis kita tanpa terlalu banyak barrier. Jadi biarkan barrier itu kritis biarkan pisau analisis itu di luar sana, jangan terlalu berkutat di kepala kita sendiri, benar nggak ya ini, bagus nggak ya ide ini, ngapain kita sendiri kan, langsung lempar saja. Dari setiap tahapan ini kita akan punya bahan, kita akan punya merenungkan dan kita bisa mengedit jika itu kita dapat fakta yang baru sebelum nanti masuk ke media-media yang memang itu memuat tulisan yang panjang dan audiensnya itu siap untuk mengkonsumsi hal-hal yang panjang. Kenapa saya sampaikan ini? Karena saya berpengalaman di 3 nanti kita bahas masing-masing karakteristik dari ketiga media yang menampung artikel panjang. Nah, problem kita adalah tidak memulai, itu saja. Saya merasakan dan banyak, misalkan saya punya kawan kan sering share tulisan misalnya artikel. Kadang ada yang, Trian, gimana bisa nulis ya gitu ya. Ya, satu-satunya sebenarnya semua teori menulis itu dalam tanda kutip bullshit ya. Menulis ya menulis saja sudah. Menulis satu Anda dapat poin. Besok menulis lagi, mengasah gagasan. Besok menulis lagi poin-poin dari gagasan itu. Besok mau merapikan lagi, melakukan editing dari gagasan itu. Lakukan setiap hari. Lama-lama kita akan semakin ahli. Problemnya menulis itu adalah skill ya, bukan pengetahuan. Dan kita tahu macam-macam teori menulis, tapi tidak berlatih, itu yang nggak akan jadi. Makanya 1000 tulisan atau 100 tulisan itu dimulai dari menulis satu, besok menulis lagi, besok menulis lagi. Anda akan merasakan nanti dari setiap menulis yang pertama, menulis kedua, menulis ketiga, seterusnya. Benak kita akan semakin terasah ya, semakin terasah melihat fenomena jadi berbeda, mengobservasi sesuatu. Saya dan kawan melihat fenomena yang sama, ternyata bisa sangat beda perspektifnya, gitu. Bisa sangat beda daya analisanya. Itu akan sangat teruji jika kita punya habit menulis. Saya nggak bisa mentransfer ini sebelum teman-teman merasakan sendiri nanti apa yang saya omongkan. Untuk dapat menulis, untuk punya tulisan bagus, ya harus menguji. Menulis. Sekian banyak teori menulis, sekian banyak guru-guru menulis yang saya pernah berguru, menulis ya menulis saja sudah. Itu yang paling banyak, yang perlu dipegang. Nanti akan saya tunjukkan di mana tempat berlatih menulis yang baik ya. Di mana tempat berlatih menulis yang kalau menulis artikel panjang ya. Kita akan punya, itulah enaknya sekarang kita punya banyak media yang bisa menampung tulisan kita, mulai dari orang yang belajar, orang yang memang sudah jagoan, atau yang punya style tertentu yang nggak akan bisa masuk di Kompas. Sejagoan apapun, sebagus apapun, tapi kalau style seperti ini nggak akan masuk di Kompas misalkan.
atau sebagus apapun, tapi kalau urusan seperti ini ya nggak akan masuk ke birokrat menulis misalkan. Nah itu yang sekarang kita punya hidup di zaman yang media itu banyak sekali. Dan itu bisa kita manfaatkan untuk kita belajar menulis dan mengasah kita dan menemukan style kita itu seperti apa. Jadi untuk sampai pada satu tulisan yang bagus, ya kita harus menulis. Nah, bagaimana sih supaya punya habit menulis? Nah, saya ambil dari ini buku yang sedang fenomenal, banyak dirujuk netizen saat ini ya. Dan memang ini saya akui buku ini bagus memang. Dari sekian banyak, jika kita punya keinginan untuk menghabitkan sesuatu, ini salah satu buku yang memang bagus, yang layak dibaca. Nah, sekarang saya ambil ilmunya, saya ambil teorinya untuk bagaimana supaya kita membentuk kebiasaan menulis. Dan ini saya praktekkan itu. Yang pertama, ya ini ada, jadi James Clear ini dalam Atomic Habit-nya ini punya empat kerangka utama supaya kita punya habit yang baru. Dalam kali ini habit menulisnya. Yang pertama, menjadikan terlihat, menjadikan menarik, menjadikan mudah, menjadikan memuaskan. Jika memang punya keinginan habit menulis, ya taruh buku catatan di atas meja atau mengeset desktop dengan mode siap menulis misalkan, atau taruh note di tempat yang biasa kita lewati yang menjadi trigger kita untuk menulis. Selama menulis itu dipersulit, misalkan harus pakai file ini, harus dalam kondisi duduk yang nyaman misalkan, itu akan mempersulit kita merangkul habit baru ini dan menjadikannya menarik. Misalkan itu bisa ditempelkan dengan habit kita yang sudah ada. Misalkan kita itu setiap pagi, misalkan saya nih setiap datang ke kantor misalkan minum kopi. Nah, saya bisa nempelkan tuh. Setiap saya duduk di kantor dan minum kopi itu menurut saya menarik kan. Saya akan menulis, nah, menjadikan mudah. Hanya 2 menit saja, atau hanya 300 kata saja. Hanya menuliskan saja, tidak melakukan apa-apa. Nah, kemudian jadikan itu memuaskan. Saya berpengalaman gini, memuaskan ini saat ini kita bisa langsung posting di medsos ya. Atau kita kasih reward tertentu jika kita sudah melaksanakan apa yang mau kita habitkan. Misalkan ini menambahkan tabungan 20.000 ke dalam tabungan untuk membeli hadiah kecil. Misalkan kita suka baca buku nih, atau kita suka lari, pengen sepatu tertentu, kita bisa tempelkan itu. Saat saya sudah melaksanakan menulis 200 kata, saya akan menambahkan 20.000 ke rekening, ke tabungan. Kan sekarang tabungan kan bisa di-set, punya kantong-kantong tertentu kan, yang bisa kita lihat. Jadi kita kelihatan progresnya. Salah satu jargon dari James Clear untuk membiasakan suatu kebiasaan baru adalah kita harus punya sesuatu rewarding yang instan, yang bisa kita saksikan. Dan itu bisa kita manipulasi. Ternyata otak kita itu bisa kita manipulasi dalam tanda kutip ya, untuk keperluan-keperluan yang kita inginkan. Nah, detailnya bagaimana cara merangkul kebiasaan baru itu ada di Atomic Habit ini. Dan untuk menulis, Anda bisa menyesuaikan, menjadikannya mudah terlihat, menjadikannya menarik, menjadikannya mudah dilakukan. Karena problemnya saat menulis itu harus satu artikel panjang harus selesai. Kita di mindset seperti itu misalkan, itu nggak akan jalan habit itu, karena sudah kelihatan berat sekali menyelesaikan. Misalkan saya nih menyelesaikan artikel panjang itu bisa memakan waktu 2 jam sendiri, itu 2-3 jam untuk satu artikel panjang 800 sampai 1.500 kata misalkan. Kalau mindset itu, kalau
yang baru memulai ya, langsung dihadapkan dengan itu, dia akan ciut nyali dulu. Wah, saya harus sedia waktu banyak nih untuk melaksanakan, untuk menulis. Jadi jangan seperti itu ya. Awali dengan yang kecil-kecil, 2 menit saja, atau 300 kata saja. Habit ini akan kita rasakan. Sehari 1, besok lagi. Dan langsung ketika misalkan langsung kita posting, kita kan ada nih kan orang-orang yang misalkan habis lari, dia posting. Itu ada instant reward di dalam dirinya. Itu yang menjadikan dia akan lari terus lagi besoknya. Karena ada instant reward. Otak kita ini secara evolusi itu memang lebih senang instant reward daripada nanti-nanti. Misalkan lari, efeknya berat badan akan turun. Tapi itu 2 bulan lagi, itu kita nggak akan, otak kita akan sekali, 2 kali saja senang, tapi akan susah mempertahankannya. Termasuk menulis, ketika saya akan bisa menulis buku nih, tapi 1 tahun lagi, yaitu otak kita nggak suka seperti itu. Otak kita senangnya instan itu. Makanya carilah reward yang instan untuk membiasakan proses tulis menulis ini. Nah, ini yang saya gunakan ya. Ini kalau teman-teman mengikuti Tiago Forte, ya, kalau ada yang tahu nama ini, dia punya gagasan second brain ya. Jika misalkan saya ini termasuk yang ya senang menulis lah ya, senang menulis. Juga senang mengamati, juga senang scrollingnya seperti saya orang milenial senang scrolling semua. Scrolling media sosial. Tapi ketika kita di tengah jalan mendapatkan hal yang bagus, kita enggak punya tempat menyimpan itu. Nah, saya membangun sebuah sistem nih untuk memudahkan saya menyimpan apapun yang saya temukan. Saya capturing ya, misalkan ini, saya capturing. Saya di sosial media nemu sesuatu, langsung saya lempar di knowledge management saya. Saya ketemu buku, ketemu potongan quote yang bagus, yang saya kepikiran ini kayaknya oke nih buat dijadikan pendukung tulisan saya yang ini. Saya lempar di knowledge management saya. Nah, ini halaman pertamanya. Ini sedikit kalau mungkin teman-teman ada yang belum tahu. Nanti setiap apa yang saya lempar itu kan terklasifikasi dengan rapi untuk bisa saya konsumsi lagi nantinya. Misalkan buku, ini salah satu buku yang bagus menurut saya, cara nulisnya bagus misalkan. Saya bisa akses lagi nih. Dan saya sudah menuliskan quote-quote yang bagus ketika saya membaca buku ini. Dan saya tidak terbebani, otak saya tidak terbebani untuk mengingat-ingat itu, karena semuanya dibantu oleh alat knowledge management-nya ini. Termasuk ini, misalkan di bawah, Twitter. Ketika saya berselancar di Twitter, saya nemu hal yang bagus, saya lempar. Tiba-tiba bangunan referensi saya terkumpul di sini yang bisa saya konsumsi lagi dan bisa saya gunakan untuk mendukung tulisan. Misal website, termasuk YouTube bagus ketika saya nonton sesuatu di part tertentu kok bagus. Saya lempar ke sini, saya tuliskan rangkumannya, yang bisa saya panggil lagi untuk nulis bahan nulisan saya di kedepannya. Ini saya gunakan Notion ya, Notion. Nanti boleh nanti saya catkan, atau barangkali sudah ada yang pakai, bisa disistematiskan seperti ini. Inilah alat bantu yang menurut saya ketika saya menemukan ini, terus saya set sesuai dengan kebutuhan saya, ini benar-benar sangat membantu ketika saya mau menulis sesuatu, semua referensi sudah ready di sini gitu ya. Dan tidak sempurna, akan terus disempurnakan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Nah, buku ini saya share hal-hal yang menarik yang saya temukan ya terkait kepenulisan. Ini buku sangat ringan, buku catatan untuk cara penulis. Yang nulis Putut AI ini foundernya Mojok, kalau teman-teman pembaca Mojok juga. Kenapa ini menarik? Karena Mas Putut ini juga gitu, sering menjadi pembicara kepenulisan. Dia bicara teori ABCD kesana kemari dari Papua sampai Aceh. Setelah direnungkan, dia akhirnya memutuskan untuk membakar itu semua dan
hanya menulis quote-quote penting bahwa menulis ya menulis sudah. Menulis sudah. Kalian nggak perlu dibebankan oleh harus teorinya ini, harus teorinya itu. Karena itu akan terbentuk dengan sendirinya jika kita terbiasa menulis. Bisa direfleksikan gini, apa yang membuat masing-masing kita barangkali punya keahlian tertentu ya, misalkan memasak. Kenapa bisa sampai memasak pada level tertentu, bisa tahu bumbunya tanpa harus diukur misalkan, atau tanpa harus dirasakan. Karena kita sudah melalui proses memasak saja. Termasuk berolahraga misalkan. Kenapa Ronaldo bisa sangat jagoan seperti itu? Karena setiap hari dia sepak bola gitu. Sambil berjalannya waktu dia akan tahu posisi-posisi part-part mana yang harus diperbaiki. Nah di saat itulah tips-tips itu berguna. Tips itu bukan tidak berguna, tapi dia berguna saat orang itu menjalani ritualnya. Oh di bagian ini saya kurang, akhirnya tips itu jadi berguna. Tapi jangan dibebani dengan berbagai macam tumpukan teori sebelum kita memulai. Nah buku ini mematahkan itu semua, makanya saya kasih rekomendasi teman-teman yang membutuhkan. Nah ini tips menulis lagi. Jangan menulis di kertas yang kosong ya, istilahnya atau layar yang kosong. Karena kita diajarkan menulis itu tulislah terus langsung selesai kan gitu. Karena kertas kosong itu memang intimidatif, membuat kita jadinya bebannya itu besar, terus harus menyelesaikan itu semua. Misalkan teman-teman pernah punya pengalaman misalkan membuat tugas akhir atau skripsi atau tesis. Jika yang dihadapi adalah kertas kosong ya itu intimidatif, nggak selesai sepertinya itu karena memulai saja belum. Tapi akan lebih memudahkan, akan lebih tampak ringan jika seperti dahulu kala kita pernah diajarkan tapi tidak pernah diasah, yaitu tulis saja poin-poinnya dulu, poin-poinnya apa. Besok penjelasan atas poin itu. Besok kalau perlu ditambahkan poinnya, tambahkan lagi. Besok lakukan editing. Itu akan tampak lebih tidak intimidatif daripada kesan mindset yang pertama. Ini kesalahan ini juga pernah saya alami ya, bahwa penulis itu harus langsung selesai, sekali duduk, seperti jagoan-jagoan kita membayangkan para penulis-penulis esai kondang itu sekali duduk langsung jadi, yaitu kalau sudah jam terbangnya tinggi. Ketika kita baru memulai, ya nggak seperti itu juga ternyata. Bisa dimudahkan dengan berbagai macam cara dan berbagai macam tips. Tulis poin-poinnya, kita uji poin-poin itu, kita jabarkan, kita tambahkan data pendukung, besok-besok kita edit lagi. Jadi tuliskan poin-poinnya dulu. Ini old but good ya. Tips ini sudah pernah kita dengar dulu-dulu tapi lupa kita praktekkan gitu. Nah ini yang saya sebutkan tadi beberapa media online yang perlu bisa kita pertimbangkan. Saya comot ini karena saya pengalaman di sini dan banyak media lain yang tidak saya sebutkan di sini. Silakan dielaborasi atau nanti usulkan di chat misalkan. Misalkan kalau birokrat menulis ini ya isu-isu pemerintahan dan birokrasi itu inilah tempat yang paling cocok karena audiensnya sudah terbangun, orang-orangnya juga concern di sana. Benefitnya apa jika teman-teman ini ujian di birokratmenulis.org adalah ya isinya diterima atau tidak, itu aja. Kalau tidak diterima artinya banyak catatan, biasanya kami redaksi akan memberikan catatan misalkan ini plagiat gitu. Karena kita akan cek juga plagiatnya, misalkan banyak ditemukan di tempat lain atau tidak terlalu baru pandangannya atau terlalu panjang bertele-tele misalkan atau data dukungnya tidak terlalu kuat, itu akan kita kembalikan, kita kasih catatan. Nanti ketika sudah lolos itu semua ya itu akan ditayangkan. Jadi tayang atau tidak. Tapi kalau misalnya di Kompasiana ini saya share juga semua tulisan kita ketika di post di Kompasiana itu pasti tayang gitu. Yang membedakan hanya nanti editor itu akan memberikan artikel, memberikan label ya. Level di atasnya itu artikel pilihan, level yang paling top itu artikel utama atau headline. Itu akan muncul di
media depannya kompas.com, kadang muncul di slideshow-nya feature artikelnya Kompasiana, itu yang menjadikan kurasi yang bisa kita manfaatkan. Kualitas tulisan kita itu sudah masuk pilihan atau sudah cukup berkualitas sehingga menjadi headline. Jika kita submit di Kompasiana ternyata tidak dapat label, artinya kita harus berlatih lagi. Nah, ini salah satu media yang bisa fleksibel karena semua tulisan pasti tayang, yang bisa kita gunakan untuk kita berlatih menulis tulisan artikel panjang. Posting aja, besok lagi posting. Nanti kita akan punya langgam, akan kita punya ritme sendiri. Oh, artikel yang bagus itu seperti ini. Ketika editor kasih label ke tulisan kita. Dan ini yang style tulisannya umum dan tidak casual ya cocok di Kompasiana. Tapi kalau yang punya pikiran unik, aneh, dan casual itu cocok di Mojo. Nah, Mojo ini ya diterima atau tidak gitu aja. Nah, kalau diterima dia dapat, kalau di terminal Mojo ya itu yang ini bisa dijadikan juga media latihan. Karena frekuensi terbitnya itu sehari sampai 10 tulisan misalnya. Kalau di Kompasiana kan pasti terbit. Kalau di Biro Kepemudaan biasanya sehari 1 atau 2. Tapi kalau di terminal Mojo ini sehari sampai 10 tulisan bisa terbit. Dan relatif kurasinya lebih rendah daripada yang Mojo yang utamanya ya. Diterima dan ditolak. Honornya 20.000 kalau diterima. Ini cocok nih kalau yang mau cari sampingan. Dan stylenya dia silakan dikonsumsi masing-masing ya. Dia punya style sendiri-sendiri dan itu harus diperhatikan jika kita ingin tulisan kita masuk di media-media yang punya nama besar. Atau yang jagoan nulis dalam bahasa Inggris, saya sarankan di Medium. Karena ini pasar audiensnya itu lebih internasional dan saya pernah cek sebenarnya survei juga ya untuk tulisannya bahasa Indonesia dan tulisan bahasa Inggris itu kalau bahasa Indonesia agak kurang maksimal ketika di Medium. Tapi kalau Anda bisa jago nulis Inggris, terus layak dikonsumsi secara abroad, secara internasional, rekomendasinya ada di Medium. Dia langsung tayang juga, tapi pembacanya harus berlangganan, karena dia pembaca gratis itu hanya bisa membaca 5 artikel. Medium ini salah satu platform yang memang salah satu punya aturan main yang baru ya di antara platform-platform penulisan. Dia cukup game changing gitu. Jadi memang beneran nulis, bukan gimmick, bukan clickbait, dan orang yang mau mengkonsumsi harus bayar. Karena pede dengan isi tulisan para kontributornya. Dan media lain ya yang silakan bisa dicek sendiri-sendiri. Ini sedikit mungkin sebagai agak penutup. Karena saya dari Biro Penulis ini ditunjuk oleh Mas Agus. Ini Biro Penulis ini yang teman-teman bisa manfaatkan sebagai dalam tanda kutip pelatihan menulis ya. Terutama yang memang punya concern di birokrasi dan pemerintahan. Ini terbit sejak 2017. Tagline kita kritis, cerdas, emancipatif, termasuk tulisan-tulisan mepet jurang kalau istilahnya podcast sekarang ya. Tulisan-tulisan mepet jurang selama itu disajikan dengan argumen yang kuat dan didukung data yang baik, itu kami malah senang dan akan ditayangkan itu. Tulisan-tulisan mepet jurang. Misalkan Anda mengkritisi peraturan, karena kalau teman-teman baca tulisan di Biro Menulis itu banyak sekali tulisan-tulisan kritis, karena para pendiri Biro Menulis ini memang itu yang ruang itu yang mau dijawab dengan adanya Biro Menulis. Jadi pikiran-pikiran kritis kita itu punya tempat untuk terus hidup, tidak diganggu oleh kekuasaan di kantor misalkan, tapi punya tempat untuk terus kita merawat pikiran-pikiran kritis itu. Visinya mencetak birokrasi cerdas, kritis, dan menginspirasi melalui tulisan demi perbaikan birokrasi yang bersih, efisien, efektif, berdaya. Dengan kemampuan menulis pun para ASN ini bisa digunakan untuk naik karir ya.
Dan birokrat menulis juga paham atas lubang itu yang selama ini belum ada. Nanti akan saya jelaskan apa benefit jika teman-teman menulis di birokrat menulis. Ini tagline kami, kritis, sebuah sikap yang selalu mempertanyakan kemapanan dan keteraturan, baik dalam hal pengetahuan standar maupun ketentuan yang melingkupi birokrasi. Ini cocok sekali dengan yang muda-muda, yang selalu tidak puas. Dan tidak puas itu memang harus dirawat ya, tapi disalurkan dengan cara yang elegan. Nah inilah birokrat menulis tempatnya ya. Anda ini nggak cocok nih, ini harusnya seperti ini. Kami siap menerima itu, selama didukung argumen yang jelas dan data yang oke. Dan emansipatif. Nah, ini juga benefit ketika teman-teman nanti menulis di birokrat menulis dan sampai ke level active writer, yaitu cukup 3 tulisan saja. Anda akan masuk ke grup yang isinya dari berbagai macam KL dan sangat emansipatif gitu ya. Dirinya merdeka tanpa kungkungan atau takut, misalkan dengan kalau istilah sekarang esmelon sama umbi-umbian, itu sangat bisa terjadi di diskusinya birokrat menulis. Di grup WA kami itu ada eselon 2, banyak eselon 2, banyak eselon 3, eselon 1 ada nggak ya? Itu kita bisa saling lempar dan saling kritik terkait kebijakan apa yang terjadi, dan no hard feeling. Dan itu yang tidak saya temukan ya di tempat lain. Ini saya jujur tidak temukan di tempat lain yang saya bisa sangat kritisi eselon 2 dengan enak gitu misalkan. Nah itu benefit yang kita terima. Ini kalau silakan teman-teman kirim tulisan ke birokrat menulis, ke redaksi @birokratmenulis.org. Ketentuannya 600 sampai 1.500 kata. Hasil dari latihan, hasil dari pikiran-pikiran kritis atau endapan-endapan pikiran yang selama ini tidak tersalur, kirim ke birokrat menulis. Benefitnya seperti yang Mas Agus tadi sampaikan ya. Kita sudah punya ISSN ya. Jadi bisa diklaimkan sebagai angka kredit untuk para pejabat fungsional. Maksud saya kan auditor, masuk pejabat fungsional auditor, ini bisa nih pengembangan profesi, nulis di sini. Karena kita sudah punya ISSN. Kalau perlu misalkan tambahan administrasi, misalkan Mas, ini di kantor perlu dukungan piagam atau dukungan pernyataan dari redaksi, itu insya Allah kami sediakan, kami upayakan. Jadi kalau memang kan kantor kan beda-beda nih. Kadang di tempat saya itu selama dia punya ISSN ya langsung diterima itu tanpa ada pertanyaan. Tapi tadi Mas Agus pernah bilang harus dikumpre dulu sama bosnya. Ini nulis tentang apa? Nah, itu misalkan kan beda-beda nih. Ada yang harus didukung surat pernyataan dari redaksinya misalkan. Nah, itu kita coba akomodasi itu. Jika Anda sudah itu tadi, sudah 3 tulisan, nanti akan masuk di grup para bos-bos ya, para bos-bos dan para umbi-umbian dan para esmelon. Di sana jadi satu, kita diskusi bersama, egaliter, saling kritik malah saling kasih perbaikan juga. Itu yang tidak saya temukan di tempat lain. Dan setiap tahun nanti akan diikutkan di awarding birokrat menulis. Kemarin ada tulisan terpopuler, terus tulis newcomer yang paling menjanjikan, itu akan ada dilaksanakan terus setiap tahun di birokrat menulis. Saya kira itu untuk awal, Mas Agus. Terima kasih. Silakan teman-teman yang mau bertanya atau ada tanggapan atau ada tambahan dari Mas Mutia Rizal. Saya kembalikan ke Mas John. Oke, terima kasih Mas Trian Ferianto. Luar biasa materinya, pemaparan yang sangat luar biasa dari Mas Trian Ferianto. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah stay selalu untuk acara ini. Acara ini nanti kita untuk selanjutnya di hari Senin nanti akan ada lomba menulis esai di kepegawaian dan akan diinformasikan hari Senin nanti di grup ASN kepegawaian. Buat teman-teman bisa pantengin langsung di grup, dan saya akan mereview sedikit dari pemaparan Mas Trian Ferianto. Dari pemaparan tersebut kita diajarkan bagaimana menulis, bagaimana kita
kalau kata-kata Mas Trian Ferianto tadi, jejak untuk anak bernostalgia. Jadi tulisan-tulisan kita, karya-karya kita ini dapat dilihat oleh anak dan cucu nanti. Dan bagaimana kita menulis, bagaimana kita melatih menulis, dan memberikan motivasi setiap kita menulis dan menjadi habit dalam menulis tersebut. Dan Mas Trian Ferianto jadi juga menginfokan bagian untuk menulis di mana nanti wadahnya. Nanti Mas tadi sudah menjawab dan bagaimana tips dan trik untuk menulis yang baik. Buat teman-teman yang ingin bertanya bisa raise hand ataupun bisa bertanya di kolom chat, nanti akan dikumpulkan oleh panitia dan akan ditanyakan pada saat nanti untuk sesi tanya jawab. Oke, kita masuk dalam sesi tanya jawab. Buat teman-teman yang ingin bertanya, boleh raise hand terlebih dahulu. Apakah ada, teman-teman? Oke. Ya, Mas Agus, silakan. Masih di mute, Mas, kayaknya. Sudah, Okay, sudah. Oke. Terima kasih Mas John, Mas Trian. Saya izin bertanya, Mas. Memang kalau dalam menulis ya, saya cukup amatir ya, karena memang saya mengakui kalau struktur penulisan saya itu masih agak berantakan gitu kan. Dan saya mengamini bahwa jangan sampai pisau kritis itu nggak berhenti di saya gitu. Akhirnya semua saya serahkan ke editor lah. Ya, dan baiknya tim birokrat penulis mau mempublikasikan. Saya submit dua-duanya dipublis gitu kan. Mungkin ada nggak dari tim birokrat penulis yang dari birokrat penulis punya kriteria tersendiri gitu, saringannya apa hanya ada kajiannya kah atau bagaimana? Terus juga pertanyaan selanjutnya terkait ini Mas, kita kan bekerja di pemerintahan, tentunya ketika kita mengungkapkan satu kalimat aja di media sosial kan itu jadi salah satu yang cukup sensitif gitu, apalagi di era sekarang kan. Akhirnya kita takut diaduin sama teman, sama orang, akhirnya kita nggak jadi untuk nulis gitu. Maksudnya ada nggak tips and trick ya, cara kita menulis tapi kita tetap mau mengedepankan profesi kita sebagai ASN, ataupun kita nggak terlalu menonjolkan bahwa kita tidak setuju dengan kebijakan tertentu gitu. Karena memang kan kalau memang kita sebagai ASN kan pelaksana kebijakan, tapi di sisi lain kita memang kurang setuju dengan kebijakan ini. Bukan kurang setuju, ada hal yang mungkin perlu diperhalus itu dengan kebijakan itu. Begitu Mas Trian dan Mas John. Terima kasih Mas Agus. Kita mau kumpulkan dulu atau bagaimana Mas? Boleh langsung. Oke. Kalau kata saya langsung jawab. Ya. Yang pertama gini ya Pak, menulis sudah itu dulu ya. Jadi menulis saja dulu, jangan sampai, karena kita kan sedang dalam tahap untuk kita merawat pikiran kritis kita dengan menulis itu kan. Menulis saja dulu gitu. Apalagi kalau misalkan dengan birokrat menulis itu pasti kita kan ada istilahnya 2 layer lah ya. Yang layer pertama eksekutif editor. Ketika kita kan juga ngikuti tulis kan banyak nih, dan ngikuti tren juga banyak. Selama itu tayang ya insya Allah akan aman lah, masih kategori aman. Tapi ketika kita melihat hal-hal ini kok kayaknya mepet jurang, kita akan konsultasi di editor board gitu. Jadi ada layar di atas yang ya isinya Mas Mujarica, terus senior-senior yang ada di yang eselonnya lebih tinggi, mungkin ada perspektif yang kita tidak bisa lihat itu karena anak muda itu. Tapi di sisi lain, selama tulisan itu dibangun dengan argumen yang jelas dan didukung data yang konkret, saya kira kalau saya pribadi ya, ketika saya nulis dan didukung data yang konkret, ya saya akan berani untuk mempertahankan itu. Toh yang kita sedang bahas adalah hal yang objektif kan, kita tidak sedang menyerang personal, tidak sedang menyerang institusi tanpa ada argumen yang jelas kan gitu.
Tapi memang, apakah kalau misalkan kembang di-expand pertanyaan itu misalkan gini, apa ada yang dipanggil karena tulisan di birokrat menulis? Itu ada juga, kami pernah mendengar juga itu. Setelah menulis di birokrat menulis, mungkin menurut yang dibahas itu agak pedas, dia dipanggil gitu. Tapi nggak sampai diminta di take down sih, kadang cuma minta di penjelasan itu. Ya lagi-lagi ketika kita sebagai penulis, kita bisa mempertanggungjawabkan argumen ya itu kan sebenarnya tanggung jawab pribadi ya, tanggung jawab pribadi. Kalau kami editor, selama itu argumennya jelas, kuat, dan tidak sedang memojokkan satu pihak tanpa dasar, ya itu akan aman harusnya gitu kan. Itu sih Mas Agus. Apakah dapat terjawab Mas Agus? Dapat poinnya. Yang jelas ini sih apa yang kita tulis itu harus kita tanggung jawabin gitu. Jangan sampai kita nulis karena sebuah keresahan, mungkin itu malah kita kebawa emosi dan akhirnya itu malah membahayakan kita gitu. Itu sih aku dapat poinnya di situ. Makasih Mas Ian, Mas Jan. Oke, terima kasih Mas Agus. Buat teman-teman yang ingin bertanya bisa, ini ada bertanya dari dari Kak Yanlik ORG. Mau langsung atau bagaimana, Mbak Yanlik? Oke, saya tanyakan langsung aja Mas Trian. Izin bertanya, apakah ada platform untuk pembaca yang lebih suka tulisan pendek sekali alias tidak siap membaca tulisan panjang selain Twitter, Mas? Dari kakyanlik.org. Ya saya kira sosial media, kan kita sedang ingin bertemu audiens yang siap membaca kan ya. Ya memang yang paling cocok ya Twitter, Facebook gitu. Itu bisa di-expand dengan ini, tabshare.com ya. Tabshare.com itu dia hanya mengizinkan 300 kata saja, dan itu nanti bisa di-share, reshare di Twitter atau Facebook atau LinkedIn. Jadi mungkin itu yang bisa digunakan. Atau bahkan misalkan Kompasiana itu dia bisa menerima tulisan di atas 200 kata saja. Kalau memang siapnya nulis pendek, karena memang melatih menulis itu tidak harus ini itu, ya hajar saja. Bisa di Kompasiana itu bisa. Tapi kalau birokrat menulis jelas tidak ya, karena minimal 600 kata. Oke. Baik, Mas Trian. Oke, ini lanjut lagi, Mas. Ada dari Mbak Kanti Pertiwi. Kalau tidak salah, BM terima tulisan anonim ya. Boleh dijelaskan, Mas Trian Ferianto? Karena terima kasih Bu Kanti atas pertanyaannya. Ini karena Bu Kanti ini kawan diskusi juga di WA Group ya. Pada prinsipnya jika memang bisa punya nama, kita akan lebih menerima yang punya nama. Anonim boleh, yang itu memang isinya ultimate banget, yang memang ini memang harus dikeluarkan, harus diterbitkan. Tapi kayaknya akan susah, lebih susah kalau anonim itu ya, karena banyak pertanyaannya, akan banyak nilainya di kami. Misalkan seberapa urgensi ini harus ditayangkan dengan anonim misalnya. Tapi kalau memang ada urgensitasnya di sana dan memang perlu, dan kita diskusikan di eksekutif editor, terus kita naikkan ke editor board, oke ini naikkan dengan anonim ya bisa-bisa saja. Tapi layernya akan semakin sulit gitulah. Lebih enak kalau pakai nama saja. Oke. Oke, baik Mas Trian. Tapi saya mau nanya juga Mas, kalau misalnya selama ini di birokrat menulis, apakah sudah pernah ada misalnya topik-topik tertentu yang dibuat anonim? Masih mute Mas. Selama saya sih nggak ada ya, nggak ada. Jadi selalu ada namanya. Karena memang di ketentuan kami kan harus ditentukan dulu identitasnya. Misalkan anonim pun ketika mau diterbitkan pun ya kita akan cari siapa yang punya itu. Tapi sejauh ini belum. Baik Mas Trian. Yang saya tahu ya, jadi saya juga bukan editor sejak awalnya terbit. Jadi saya bukan
generasi pertama birokrat menulis saya gabung di tahun 2020 kalau nggak salah. Ini kan tahun 2017. Mungkin sebelum itu bisa jadi pernah ada, saya nggak tahu. Oke, baik Mas Trian. Kita lanjut dulu ke yang raise hand. Boleh Mbak Sofia Mahardia Ningtyas, boleh open mic dan open kamera. Silakan. Masih di mute, Mbak. Masih di mute, Mbak. Masih di mute. Ya, jadi terima kasih kesempatannya. Kami tidak bisa unmute sendiri ya, karena mungkin menghindari gangguan tadi, Mas John. Perkenalkan teman-teman, saya temannya Mas Trian nih, teman setim kami sama-sama editor di Birokrat Menulis. Ya, sorry. Jadi untuk menjawab salah satu pertanyaan tadi tentang anonymity ya, ada Mas. Jadi ada satu tulisan yang ditulis secara anonim, dan untuk teman-teman tahu, kalau misalnya mayoritas di sini adalah PNS, ternyata tulisan yang paling ngehit di Birokrat Menulis, sehingga sudah punya feeling penulisnya bahwa ini jangan sampai identitas penulisnya terbaca, itu adalah tentang resign. Nah, setiap hari itu selalu ada yang membaca dan selalu ada komentar. Jadi kami di balik layar juga, wah keren sekali ini. Tulisan itu kayak never ending gitu ya. Setiap hari selalu menjadi rujukan. Mungkin karena satu-satunya yang berani menulis secara argumentatif, lengkap, dan komprehensif tentang fenomena yang terjadi di pemerintahan, banyak ASN yang akhirnya memutuskan untuk resign. Nah, dan kami tahu orang itu siapa gitu ya. Tapi memang beliau minta untuk dirahasiakan. Dan memang saat ini sudah berkarir di luar pemerintahan. Jadi nggak apa-apa untuk alasan-alasan tertentu boleh gitu ya. Cuma ya seperti kata Mas Trian tadi, agak sedikit ada benefit-benefit yang hilang kalau misalnya di anonymity. Sama Mas Trian, pemaparannya keren banget. Kita juga sambil belajar bareng. Dan mungkin ada sedikit tambahan, jadi tidak hanya terkait birokrasi ya teman-teman ya. Jadi Birokrat Menulis itu open untuk bahkan sastra pun kita masuk gitu kan. Mas Trian ini punya skill menulis tidak hanya di soal birokrasi, beliau juga menulis hal-hal terkait filsafat misalnya, atau mungkin ya macam-macam. Jadi kalau kepo apa saja yang bisa diterima, silahkan dibuka saja di birokratmenulis.org. Kita punya ribuan tulisan di situ. Mungkin ada yang masuk dengan passion teman-teman. Dan mau nyapa juga kalau boleh, sorry, Mas Agus Setiautomo, salah satu penulis di Birokrat Menulis juga ya. Jadi Mas Agus ini saya perhatikan adalah associate writer, beliau udah tulisan, nggak tahu nih kapan mau naik ke aktif. Tulisannya ini kritis ya, maksudnya beliau itu suka mencari referensi dulu sebelum menulis. Jadi mungkin ada yang sedikit kelewat. Sebelum kita bisa menuliskan sesuatu dengan baik, bahan bakarnya adalah kita banyak menulis dulu gitu. Kalau Mas Rian dalam paparannya tadi kan kelihatan ya ada referensinya dari salah satu penulis filosofi yang terkenal, Pak siapa tadi Mas? Nggak bisa unmute sendiri mesti kalau bukan host. Fahrudin siapa tadi itu? Terus dia ambil dari mana lagi? Saya karena kenal dekat sama Mas Rian, jadi saya tahu bahwa kenapa wawasannya begitu luas, karena Mas Rian suka membaca. Jadi penulis yang baik adalah penulis yang suka membaca, karena kita tidak tahu angle apa yang baik ketika dibaca orang lain kalau kita sendiri tidak suka membaca. Jadi literasi itu adalah terkait dengan membaca, menulis, dan berdiskusi gitu ya. Jadi tidak bisa berdiri sendiri-sendiri untuk menjadi seseorang yang kata BM cita-citanya adalah orang yang kritis, emansipatif, dan juga cerdas. Itu aja, mohon maaf kalau terlalu panjang. Oke, terima kasih Mbak Sofia, informasinya sangat luar biasa. Ini kawan-kawan kami di eksekutif editor juga, jadi melengkapi apa yang saya sampaikan terkait Birokrat. Karena beliau yang sejak berdirinya BM, saya di tengah-tengah gabung. Oke, baik Mas. Kita lanjut lagi ke pertanyaan di kolom chat. Buat teman-teman, saya ingatkan lagi buat teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung raise hand dan atau bisa di kolom chat. Lanjut Mas, dari KMH Ainun N. Azizah. Izin bertanya, dalam menulis esai kita dituntut menulis berdasarkan dengan data.
bagaimana mencari atau mendapatkan data yang kredibel dan akurat untuk artikel. Bagaimana Mas Trian? Saya kira gini ya, malah sekarang itu mudah banget cari data gitu. Harusnya gitu. Jadi malah mudah banget, ya googling aja jadi barang itu. Terus malah di Twitter pun kadang sering banyak kalau follower kita, apa yang kita follow itu oke ya, malah sering kita nggak minta pun mereka ngasih ini, ngasih itu, ngasih ini. Yang penting adalah yang sering dulu tidak saya lakukan dan sekarang saya lakukan dan mungkin supaya tidak terulang ini adalah waktu scrolling kita itu jangan jadi sia-sia karena kita tidak punya alat untuk menangkapnya. Itu yang mungkin yang mungkin tidak kita sadari. Scrolling itu kan menghabiskan waktu banyak nih. Jangan sampai itu hanya jadi ajang entertain aja, menghibur diri, mengisi waktu. Tapi saat ada sesuatu yang bagus, terus kita kepikiran ini kayaknya oke, jadi bahan untuk tulisan saya yang ini atau tulisan saya punya ide ini. Langsung masukkan ke tadi knowledge management tadi. Itu bisa kita olah lagi nanti. Gitu. Yang penting kita punya alat tangkapnya. Karena kita sedang dibanjiri beragam informasi dari manapun. Dan otak kita itu akan kewalahan mengingat 7 saja. 7 agenda saja itu sudah ada kewalahan. 7 hal yang perlu kita ingat karena hal itu baru itu sudah kewalahan otak kita. Makanya, oh ini penting langsung masukkan. Oh ini penting langsung masukkan. Dan kalau mencari itu malah enak. Misalkan kita butuh ini, ya di situs-situs yang Google Scholar atau di buku atau di bahkan kalau sekarang kita cek rujukan dari cara mensitasi itu kan hampir semua media itu bisa kita sitasi sebagai rujukan kita menulis kan, bahkan YouTube pun sudah bisa sekarang asal jelas kita mensitasinya gimana. Jadi malah sangat enak sekarang nulis itu kan, kecuali kalau saya karya tulis ilmiah mungkin ada pakem-pakem tertentu yang nggak semudah kita bikin esai. Kalau esai itu coba misalkan baca tulisan yang di Mojok misalkan, itu bisa sangat liar rujukan-rujukannya, tapi bisa jadi menarik itu. Bahkan orang di tengah jalan atau di hanya Twitteran sekilas saja itu bisa jadi trigger penulisan itu. Nah, kalau yang tulisan serius ya harus dari sumber-sumber yang serius. Oke, saya kira itu. Oke, terima kasih Mas Trian. Untuk satu pertanyaan lagi, apakah ada teman-teman sebelum kita lakukan sesi foto tangkapan layar? Ya, ini Mbak Emma menanggapi setuju sekali Kak, ada banyak informasi di sosmed yang bisa jadi bahan, tapi akan terlupa begitu saja esok hari. Terima kasih banyak jawabannya Mas Trian. Boleh teman-teman yang satu pertanyaan lagi sebelum kita sesi foto? Apakah ada? Oke, kayaknya sudah tidak ada lagi. Kita lanjut ke sesi foto bersama. Buat teman-teman yang tidak berhalangan untuk membuka kameranya, boleh sekali untuk membuka kameranya untuk bisa berfoto bersama, mengabadikan momen ini. Boleh, kita tunggu. Buat teman-teman yang tidak berhalangan bisa sekali untuk membuka kameranya. Baik Mas Trian, nanti materinya akan berarti disampaikan ke panitia, nanti akan dikirimkan ke peserta. Oke, kayaknya apakah masih ada lagi teman-teman yang ingin open kamera? Oke, kita foto saja. Saya akan memberikan aba-aba. Ini ada 2 slide. Saya akan boleh teman-teman bisa merapikan rambut dulu.
Merapikan senyum. Oke, saya akan memberikan aba-abas. 1, 2, 3. Oke, bentar, kita lanjut ke yang 2, slide 2. Ditahan senyumnya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman. Saya berterima kasih buat Mas Trian Ferianto yang sudah membagikan ilmunya, yang sudah mau sharing ke teman-teman ini bagaimana sih tips dan trik untuk menulis, dan bagaimana kita bisa memotivasi diri kita untuk menulis. Kalau teman-teman teman-teman sekarang bilang ini sangat insightful atau sangat daging sekali materi sore hari ini. Terima kasih Mas Trian Ferianto. Saya kembalikan ke Mas Agus Setioutomo. Silakan Mas untuk layar. Baik, terima kasih Mas John atas bantuan untuk memandu acara ini. Singkat saja mungkin Bapak Ibu, terima kasih atas partisipasinya pada siang hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa mendapatkan bisa bermanfaat lah, terutama untuk kita pribadi, dan juga bisa memberikan tambahan semangat, motivasi untuk menulis gitu ya. Apalagi dengan kepegawaian ini, DJ Fanes Pegawaian ataupun jabatan fungsional lainnya, tentu menulis itu menjadi salah satu sumber angka kredit terbesar di pengembangan profesi. Saya testimoni ya, kalau tulisan saya 2 yang sudah masuk ke birokrat menulis, alhamdulillah diterima oleh pimpinan saya, dan saya bisa menjelaskan terkait dengan tulisan saya. Jadi harapannya ini bisa juga memotivasi Bapak Ibu untuk menulis di media massa yang kita temuin, salah satunya adalah di birokrat menulis. Dan harapannya di 1 tahun sharing ASN Kepegawaian ini kita juga akan melakukan sedikit seremonial, lomba-lomba ya, salah satunya adalah lomba menulis esai. Insya Allah akan dijurikan oleh tim dari birokrat menulis, dan harapannya bisa menjadi keberlanjutan untuk dipublikasikan di birokrat menulis. Mungkin informasinya akan kami sampaikan di grup Telegram di sharing ASN Kepegawaian. Mungkin itu saja Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Semoga bisa menjalani Ramadan kita kali ini dengan kafah, dengan utuh, dan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga diberikan kelancaran dalam menjalankan ibadahnya sampai kita bertemu lagi di Ramadan selanjutnya. Akhir salam dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin pamit semua teman-teman, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Tria, terima kasih Bapak Ibu.